GMP ini maksudnya Global Missionary Pioneer. Yang pelopor penginjil pelopor di sana ada 2, dan mungkin yang di sempurna istrinya sudah diangkat sebagai pioneer juga, jadi 2 mereka melayani di sana, dan mungkin dalam masa terdekat kami akan angkat istri yang kami hantar di Tongor juga, supaya mereka berdua akan menjadi GMP di sana. Dan kami sudah berbincang, kami bertiga, Pastor Jim, Pak Presiden, Elder David, Bendahari, dan saya sudah berbincang untuk mengisytiharkan membentuk ini sebagai tempat baru, di mana kami usahakan untuk memanggil 2 orang pelopor untuk pekerjaan Tuhan di sana. Dalam masa terdekat kita doakan. Dan kemudian karena ada sudah tanah, itu lebih memudahkan. Kita nampak di sini. Ini adalah Adventist mission. Ini adalah misi Adventist. Memudahkan pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita doakan supaya dalam masa hari ini adalah 2026 tahun ini, dalam masa 5 tahun ini menjelang tahun 2030 kita ada gereja di Manado, gereja Tuhan di sana. Jadi kita nampak ini adalah misi. Kita nampak semua ini boleh dikaitkan dengan misi event. Sama ada kita adalah setiausaha ataupun kita duduk dalam misi event, ataupun kita berada di PGTS, ataupun bahagian-bahagian lain di dalam gereja, sama ada di media sebagai pekerja, sebagai pastor dan sebagainya. Semuanya ini boleh dikaitkan dengan misi Adventist. Dan pada 2 hari bulan Juni yang lalu, pada hari Selasa, sekali lagi saya ulangi ya, kami berada di mission, semua pastor, sahabat dengan istri, LI, dan juga guru-guru, begitu juga dengan NSM, Mission Utara kita, berkumpul di PMC Taparuli untuk ikut seminar Adventist Identity. Adventist Identity ini boleh juga dikaitkan dengan Adventist Mission. Kenapa? Dengan adanya identity kita ini adalah seharusnya identity yang kita pantulkan daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk hari Sabat, dipantulkan melalui kehidupan kita itu menjadi identiti kita, sehingga orang dapat belajar tentang Tuhan melalui kehidupan kita, dan mereka akan belajar dan mereka akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu Adventist Mission, itu kan misi Adventist. Ada kaitan semua itu, semua yang berkaitan. Mari kita doakan supaya setiap kita dapat melakukan sesuatu yang boleh membuat pekerjaan Tuhan ini terus maju ke hadapan, sama dengan melalui kehidupan kita, mulai kata-kata kita, mulai pemberian kita seperti dalam PGTS ini, ataupun melalui ajaran yang kita berikan seperti dalam sekolah sahabat dan sebagainya. Biarlah senantiasa mengarah kepada misi Adventist yang sudah itu berdasarkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Oke, jadi Tuhan memberkati. Itu saja seminar macam panjang juga, tapi itu adalah keduluan saya. Apabila saya diberi portfolio ini, mula-mula saya katakan, kalau satu ini Adventist Mission 1 kali sajalah, saya akan panggil seluruh sahabat. Tapi bila saya pikir-pikir, banyak yang tidak dapat hadir. Oke, sedikit lagi lah. Memang banyak yang tidak dapat hadir sekarang, tetapi kalau saya panggil di retreat center atau di berapa ya? Mungkin paling 50 ataupun 100 mewakili seluruh sahabat. Itu lebih rugikan. Bagus lagi, setiap gereja saya akan berikan seminar ini, pendedahan, sedikit pendedahan, dan kemudian ini untuk menyediakan kita untuk berpikir tentang melayani sebagai anak-anak Tuhan, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi
Sebenarnya kalau lebih ramai lebih bagus, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mau 20 orang kita di sini ada tempat, dan kalau sudah berada di tempat-tempat lain 20 lebih juga 200 kalau saudara atau mungkin 300 pun ada yang sudah mendengar message ini. Dan kalau 200 atau 500 itu akan melakukan sesuatu, menjadi penetalan Tuhan yang baik dan konsisten dengan pelayanan dalam misi NTB. Saya pikir lebih ramai yang akan terkesan ataupun kesan yang lebih luas. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pemimpin pada saat ini.